Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sahril Chandra Pratama. Di video kali ini saya akan bahas mengenai memori pada komputer. Atau lebih tepatnya kita akan belajar mengenai berbagai macam bahasan mengenai storage atau tempat penyimpanan pada sebuah komputer. Ini merupakan agenda atau outline yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Kita masuk ke bagian pertama, bus pada sistem komputer. Jadi pada dasarnya bus digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dan menjalankan tugasnya. Simpelnya sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Berdasarkan fungsinya, fungsi bus dibagi menjadi 3. Pertama, terdapat data bus. Data ini mempunyai transmisi dua arah dari CPU ke modul input-output atau sebaliknya. Sederhananya, data bus berfungsi untuk mentransferkan data. Nah, lokasi transfer yang dilakukan oleh sebuah data bus ditentukan oleh address bus. Address bus ini berfungsi untuk menentukan lokasi yang ingin dibaca. Selain itu, address bus juga menentukan data yang ingin dituju. Kemudian terdapat control bus. Control bus ini sebagai kontrol mekanisme dari data bus dan address bus. Sederhananya, control bus ini yang mengontrol fungsi dari data bus dan address bus tersebut. Dari ketiga fungsi bus ini, pertukaran data seperti read and write dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan setiap memori sudah memiliki address yang dapat senantiasa bus tuju. Singkatnya, bus merupakan perantara dalam read dan write sebuah memori. Oke, selanjutnya memori internal dan eksternal. Dari kedua jenis memori ini, lalu apa perbedaannya? Pada dasarnya, memori internal menyimpan sejumlah data kecil yang dapat diakses dengan cepat saat komputer sedang berjalan. Semua ruang penyimpanan yang ada dapat diakses langsung oleh prosesor tanpa menggunakan saluran input-output komputer karena memori internal terkoneksi secara langsung ke prosesor. Lain halnya dengan memori eksternal merupakan perangkat yang dapat menyimpan data secara terus-menerus. Mereka bisa disematkan pada komputer dan dapat dilepas. Pada umumnya memori ini disematkan pada port komputer. Ini merupakan peta tabel contoh memori internal dan eksternal. Pada jenis internal memori terdapat beberapa memori seperti cache memory, virtual memory, sequential access, RAM, dan juga ROM. Nah, pada RAM dan ROM terdapat subkategori di dalamnya. Sebagaimana yang terdapat pada RAM, ada SRAM dan juga ada DRAM. Lalu pada ROM ada PROM, EEPROM, dan juga EEPROM. Kita akan ulas sedikit mengenai subkategori tersebut di slide berikutnya. Sebelum lebih dalam, ada baiknya kita coba untuk mengenal hierarki dari sebuah memori komputer terlebih dahulu. Di sini terdapat sebuah segitiga piramida. Saat ini, memori yang kecil, lebih mahal, dan lebih cepat diletakkan pada urutan teratas. Sehingga jika diurutkan dari yang tercepat, maka urutannya dari register sampai distributed file system. Nah, yang pertama ada register prosesor. Ini merupakan memori internal yang didesain untuk dapat menjalankan data lebih cepat dibandingkan memori lainnya. Fungsinya untuk digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU seperti dalam halnya saat kita merun sebuah program dalam sistem operasi. Selanjutnya terdapat cache memory. Nah, cache memory ini terintegrasi dengan prosesor. Cache memory mampu menyimpan instruksi dan data program beserta informasinya. Nah, instruksi data program ini dapat disimpan dengan baik tanpa harus diakses melalui RAM. Akhirnya apa? Akhirnya kita dapat menggunakan data dan program tersebut dengan cepat tanpa harus menunggu terlalu lama. Terdapat dua tipe cache memory. Perbedaannya yaitu pada ukurannya. Pada level 1 biasanya hanya puluhan kilobyte, namun pada level kedua itu bisa mencapai beberapa ratus kilobyte. Nah, cache memory ini merupakan sebuah memori berjenis SRAM. Bagian berikutnya terdapat memori utama. Contoh dari memori utama itu sendiri ialah sebuah memori jenis DRAM. Memori jenis DRAM ini ialah tidak lain adalah RAM yang ada di komputer kita yang berfungsi untuk menyimpan data dari program atau aplikasi yang dijalankan.
Selanjutnya terdapat hard disk sebagai penyimpanan data utama kita, dan juga distributed file system yang biasa kita gunakan untuk sebuah web server. Pada dasarnya, hierarki memori di sini menjelaskan bahwa semakin atas segitiga tersebut, maka memori lebih cepat, namun kapasitasnya kecil dan harganya mahal. Dan semakin bawah, maka semakin lambat, namun kapasitasnya besar dan harganya terbilang murah. Pada slide ini kita akan membahas perbedaan mengenai RAM dan juga ROM. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan data dari program atau aplikasi yang saat itu juga dijalankan oleh prosesor. Data ini disimpan oleh RAM selama komputer itu menyala. Saat kita mematikannya, RAM akan kehilangan data. ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. Ini adalah memori yang menyimpan informasi secara permanen, bahkan ketika listrik dimatikan. Pabrikan mengisi ROM dengan program yang tidak dapat diubah. Jadi, kita tidak dapat memprogram ulang, menulis ulang, atau menghapus datanya setelah dibuat. Di sini kita mendapat dua kata kunci. Sederhananya, data yang diproses di RAM akan hilang ketika laptop tidak dialiri listrik. Namun untuk ROM sendiri, data tidak akan hilang. Kita akan bahas di slide berikutnya. Jadi, dalam sebuah memori komputasi terdapat sebuah istilah volatile dan non-volatile. Jadi, apa perbedaannya? Memori volatile adalah memori yang membutuhkan daya untuk menyimpan informasi yang disimpan. Konten perangkat memori harus diperbarui secara berkala untuk menghindari kehilangan data. Memori non-volatile adalah jenis memori komputer yang tidak memerlukan penyegaran untuk mempertahankan nilai memori. Sederhananya seperti ini. Pada memori volatile, ketika komputer kita matikan, maka data yang ada di dalam memori volatile akan hilang. Namun bagi memori jenis non-volatile, sederhananya selama data tersebut sudah kita simpan, maka kita dapat mengaksesnya berkali-kali walaupun keadaan laptop sudah kita matikan. Di sebelah kanan terdapat beberapa contoh dari jenis memori volatile dan non-volatile. Oke, pada bagian ini kita akan membahas tentang memory erasable dan non-erasable. Pada dasarnya, memory erasable merupakan pengertian dari sebuah jenis memori yang dapat dihapus isinya dan dapat diisi ulang. Dan untuk memori non-erasable, isi dari memori tersebut tidak bisa dihapus dan juga tidak dapat diisi ulang. Contoh dari memori erasable terdapat pada sebuah tipe ROM, diantaranya adalah EEPROM. Nah, EEPROM dapat diprogram ulang dan dapat dihapus dengan sinar ultraviolet. Selanjutnya ada EEPROM. EEPROM ini dapat diprogram ulang dan bisa dihapus menggunakan aliran listrik. Lalu pada contoh memori non-erasable terdapat PROM. Nah, PROM ini dapat diprogram oleh pengguna, namun ketika program telah dibuat instruksi di dalamnya itu tidak akan bisa dihapus. Oke, pada bagian ini kita akan ulas mengenai jenis RAM. Pada dasarnya, komputer kita memiliki kedua RAM ini, yaitu SRAM dan juga DRAM. SRAM atau static RAM terdiri dari sirkuit yang mampu menyimpan informasi yang disimpan selama daya listrik menyala. Itu berarti jenis memori ini membutuhkan daya yang konstan. Memori SRAM digunakan untuk membangun memori cache. Lalu terdapat DRAM atau dynamic RAM, disusun oleh sel-sel yang menyimpan data sebagai muatan listrik pada kapasitor. Berbeda dengan SRAM, kapasitor DRAM merefresh dirinya secara berkala untuk mempertahankan penggunaannya. Nah, kedua hal ini tidak dapat disamakan karena pada dasarnya fungsi kedua alat ini berbeda. Pada dasarnya, SRAM digunakan untuk cache memori prosesor, sedangkan DRAM untuk pemrosesan aplikasi real-time. Lalu, apa yang disebut dengan cache memory? Cache memory adalah jenis memori komputer berukuran kecil yang menyediakan akses data instan berkecepatan tinggi ke prosesor. Cache memory menyimpan program dan data komputer yang sering kita gunakan. Inilah yang membuat pengambilan data melalui cache ini lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, jika CPU menemukan data atau instruksi yang diperlukan dalam memori cache, perangkat tidak perlu mengakses memori utama, yaitu RAM. Umumnya, cache memori terintegrasikan ke motherboard dan langsung tertanam dalam prosesor atau RAM. Selanjutnya, kita akan ulas mengenai flash memory.
Jadi, apa itu flash memory? Teknologi ini digunakan untuk membuat beberapa jenis alat penyimpanan data seperti flash disk, memory card, kamera digital, personal digital assistant, MP3 player, dan lainnya. Nah, flash memory ini menggunakan sebuah komponen EEPROM atau Programmable Read-Only Memory yang diaplikasikan ke dalam memori flash. Memori ini termasuk ke dalam jenis non-volatile karena tetap menyimpan data walau tidak ada aliran listrik. Pada bagian terakhir ini kita akan berkenalan dengan BIOS. Secara lengkap, Basic Input-Output System merupakan sebuah sistem firmware yang tersimpan dalam sebuah EEPROM. Nah, kita biasa menggunakan BIOS ini untuk melakukan sebuah procedural setting pada saat startup sebuah sistem. Nah, lalu apa saja yang dapat pengguna setting? Pada dasarnya, pengguna dapat mengatur konfigurasi dasar pada perangkat komputer melalui BIOS. Tidak hanya konfigurasi, BIOS juga berperan penting dalam memberikan informasi terkait dengan spesifikasi hardware komputer yang sedang kita gunakan. Jadi biasanya BIOS ini diakses pada saat kita menyalakan komputer kita, yaitu pada startup, dan pada startup kita berlangsung, kita biasanya diperlukan untuk mengklik sebuah tombol di keyboard kita untuk menjalankan sebuah BIOS sebelum sistem operasi dimulai. Oke, jadi sekian daripada penjelasan video kita kali ini. Semoga kalian dapat mengerti terhadap penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.